Merhabalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herkese günaydın. Hayırlı, huzurlu, güzel, mutlu günler ve bereketli umurlar diliyorum sizlere. Nasılsınız? Her zamanki gibi hep iyi ve mutlu olursunuz insyaallah. Selamat pagi dari Istanbul. Selamat datang di channel YouTube Bosman Shisha bersama Bosman, The King of Shisha Indonesia. Sobat Bosman semuanya, pada episode perdana ini, sebagai bentuk perkenalan, Bosman ingin mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dekat tentang apa sih Shisha itu, mulai dari sejarah singkat Shisha, dari negara mana Shisha itu berasal, apa saja komponen dan bagian-bagian dalam Shisha, bagaimana cara meracik dan membuat Shisha dengan baik dan benar, hingga bagaimana cara menyajikan dan menikmati Shisha secara sempurna. Check it out. Sobat Bosman sekalian, jika kita mendengar kata Shisha, maka hal pertama kali yang terlintas dalam benak pikiran kita adalah sebuah alat berbentuk tabung gelas, terbuat dari kaca, berukuran tinggi besar, memiliki sebuah selang, yang kemudian selang itu digunakan oleh usernya untuk dihisap, kemudian membuat sekumpulan asap putih yang tebal dan pekat, layaknya sekumpulan awan. So, simply Bosman bisa katakan bahwa Shisha ini merupakan sejenis rokok. Akan tetapi berbeda dengan rokok konvensional pada umumnya yang dikenal masyarakat kita di Indonesia, ataupun dengan vape atau electric cigarette yang memang sudah cukup banyak digandrungi dan digemari oleh para pemuda-pemudi di Indonesia. Rokok konvensional, rokok-rokok pada umumnya dan vape ini jauh lebih simpel, lebih sederhana, dan lebih mudah untuk dinikmati. Karena bayangkan saja sebuah rokok, kita tinggal membawa bungkus rokok dan mengambilnya sebatang demi sebatang. Kita sulut dengan api, kita bisa menikmati rokok konvensional ini dimanapun dan kapanpun. Sama halnya dengan vape atau electric cigarette yang memiliki bentuk tidak lebih besar dari sebuah device atau telepon genggam kita. Jadi kita bisa membawanya kemanapun dan kapanpun, bisa dinikmati di mana saja. Berbeda dengan Shisha, Shisha ini jauh lebih kompleks, Sobat Bosman semuanya. Shisha ini jauh lebih ribet cara penyajiannya, cara membuatnya, dan cara menikmatinya. Nah, pada umumnya, masyarakat kita Indonesia mengenal Shisha sebagaimana Bosman sampaikan tadi. Shisha itu memiliki bentuk tabung gelas seperti ini, terbuat dari kaca, berukuran tinggi besar, dan memang dia memiliki treatment khusus untuk dinikmati, sehingga tidak semua orang bisa dengan leluasa menikmati Shisha. Pada umumnya, masyarakat Indonesia belum mengenal Shisha. Shisha ini memang di Indonesia belum terlalu membudaya, sehingga Bosman di sini untuk memperkenalkan Shisha. Nah, Shisha ini dikenal sebagai rokok yang berasal dari Timur Tengah atau dari Arab. Namun, Sobat Bosman semuanya, di Indonesia kita masih bisa menemukan Shisha. Biasanya peredaran Shisha ini bisa kita temui di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bali, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan kota-kota besar lainnya. Itu pun hanya bisa kita temui di restoran-restoran bertema Arabian Style atau Middle East Restaurant. Kenapa Arabian Style atau Middle East Restaurant? Karena memang pangsa pasar Shisha ini sangat segmented sekali. Pangsa pasar Shisha di Indonesia biasanya hanya dinikmati oleh para Shisha lover yang mereka kebanyakan adalah orang-orang ekspatriat, orang-orang Arab, atau turis-turis asing mancanegara lainnya yang sedang berada di Indonesia. Nah, Sobat Bosman semuanya, mungkin beberapa di antara Sobat Bosman sendiri sudah secara langsung pernah menikmati Shisha di kafe-kafe Shisha. Biasanya di daerah Jakarta, di Shisha Cafe Kemang, di daerah Condet, itu banyak sekali restoran-restoran bertema Arab atau Middle East Restaurant yang mereka menyediakan Shisha dalam menulis mereka untuk para loyal customer-nya. Nah, Shisha ini, sebagaimana Bosman sampaikan tadi, kebanyakan memiliki ukuran yang tinggi besar. Kemudian dia diletakkan di lantai. Para customer bisa duduk-duduk sambil menikmati snack dan beverage, ngobrol, berbincang santai dengan teman-temannya sambil menghisap dan menikmati Shisha mereka. Nah, Sobat Bosman semuanya, seiring berjalannya waktu, mengikuti perkembangan zaman, Shisha ini mengalami yang namanya evolusi. Shisha nowadays, sisa-sisa zaman sekarang nih ya, sisa zaman now, itu mereka memiliki bentuk yang jauh lebih unik, lebih cute, lebih minimalis, dan lebih modern. Bosman kasih contoh ya. Teh Shipi, tolong ambilin sisa Bosman yang kecil itu dong. Bentar bos, bentar. Kenapa teh? Bos, aku mau tanya dong. Saya agak katro ya. Ini bagaimana cara masangnya loh?
Astagfirullah, TCP alamak. Teh, Coba contohin saya. ini teh masangnya di sini teh. Lo, menurut saya di sini lo kok kenapa di sini? Ya lagian TCP ini loh kayak Bosman nih, lihat nih. Gini oke, teh. oke, Jadi nih kau masukin dulu nih ke sini ya. Oh, oke. Habis taruh sini. Oke, Gimana sih teh? Saya pasang ini dulu ya. Tunggu Bosman bentar. lagi serius-serius syuting juga. Mohon maaf sobat Bosman sekalian ya. TCP ini emang agak melekedrek. Jadi TCP itu sebagai informasi dia adalah kerani Bosman. Dia aspri Bosman, asisten pribadi Bosman yang sudah selama jutaan tahun ikut Bosman, tapi ya begitulah. Lucu sekali dia. Loh teh mana? Udah dipasang belum? Udah. Ambilin teh. Nah. Oke teh, that's awesome. Ini salah satu bentuk shisha yang sekarang mulai banyak bisa kita temui, khususnya di Turki dan kota-kota besar di Eropa lainnya. Bayangkan, dengan bentuk shisha yang sebegini besar, ini bentuk shisha pada umumnya ya. Shisha-shisha ini kita biasa sebut dalam dunia shisha lover atau dunia persishaan, kita menyebutnya sebagai Arabian style. Ini old style sebetulnya. Ini minimalis modern, oke? Beberapa Bosman bisa kasih contoh yang lain. Sebentar, saya ambilkan. Ini juga merupakan salah satu contoh bentuk shisha yang sering kita dapati di Eropa. Sangat unik, sehingga jauh berbeda dengan shisha-shisha old style pada umumnya Arabian style. Shisha ini jauh lebih modern dan minimalis ya. Sehingga Bosman sendiri lebih prefer untuk menggunakan shisha-shisha yang modern minimalis seperti ini. Sehingga kalau kita sedang berada di sebuah kafe, kita tinggal duduk santai, kemudian shisha ini tidak perlu kita tempatkan di lantai. Shisha ini cukup kita taruh di atas meja kita, sehingga dengan menikmati snack, beverage, ngobrol dengan teman-teman kita, dia jauh lebih instagramable, oke? Dia jauh instagramable, jauh lebih asyik untuk digunakan berfoto-foto dan untuk didokumentasikan. Baik Sobat Bosman semuanya, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya. Ini nih yang paling penting nih. Seperti yang Bosman sampaikan di awal tadi, Bosman berjanji untuk mengajak teman-teman mengenal lebih dekat tentang apa sih shisha itu. Nah sekarang Bosman akan kasih tahu kepada teman-teman semuanya, Bosman akan memberikan informasi, mengedukasi teman-teman semuanya tentang komponen dan bagian-bagian apa saja yang ada dalam shisha. Check it out. Yang pertama, kita mulai dari atas dulu ya, bagian atas. Di sini ada yang namanya kalut, atau sebagian orang menyebutnya lotus. Ini adalah tempat yang berfungsi untuk menaruh bara api atau briket arang. Saya contohkan. Ini di sini Bosman ada capit cinta namanya. Ini Bosman sendiri yang kasih tahu. Nah, Bosman akan kasih contoh. Video Bosman ini disponsori oleh Mekoko, World Best Finest Coconut Shell Briquette Alcohol for Hookah and Shisha. Oke, Bosman buka. Mekoko ini berukuran 26 x 26 cm seperti ini. Oke, Bosman taruh di sini. Oke, 2. Dan 3. Kalut ini termasuk dalam salah satu hasil dari evolusi sisa nowadays, sisa zaman now. Karena sebelum evolusi shisha, biasanya orang-orang menggunakan aluminium foil. Bosman akan contohkan. Bentar ya, ini kok susah banget ya, kurang ajar nih. 2 hours later. Nah, kalut ini merupakan salah satu hasil dari evolusi shisha. Karena beberapa dekade yang lalu, para shisha lover belum mengenal kalut atau lotus.
Sehingga mereka kebanyakan di atas tungku menggunakan aluminium foil untuk menutupnya, kemudian meletakkan bara apinya langsung di atas aluminium foil. Dengan Lotus ini biasanya dia bisa untuk menaruh 3 kubus briket arang seperti ini, dan kemudian kita tutup. Oke, seperti ini. Kita taruh. Kelebihannya seperti apa? Nanti Bosman akan jelaskan secara rinci di segmen selanjutnya. Selesai dengan kalut, dengan Lotus kita beranjak ke tungku. Sobat Bosman semuanya, ini kita bisa sebut lule. Lule ini adalah bahasa Turki yang artinya tungku. Tungku ini tempat untuk menaruh tutun. Tutun itu bahasa Turki, bahasa Indonesianya tobacco shisha ya. Jadi ini kita taruh tembakau sisa di sini. Bosman kenapa lebih prefer untuk menggunakan lule atau tungku berbahan silikon? Karena dia jauh lebih fleksibel. Dan di sini silikon ini bisa dibayangkan, ini ada 2 komponen, Sobat Bosman semuanya. Jadi di dalamnya ada sebuah mangkuk gelas kaca, oke? Dan dia dibalut oleh silikon, sehingga ketika kita taruh kalut atau Lotus yang berisi arang briket yang sangat panas membara di atas 8.000 kalori, itu dia tidak akan pecah karena dia dilindungi oleh silikon. Nah, dalam mangkuk gelas kaca ini sendiri dia bisa menampung antara 25 sampai 30 gram tobacco shisha. Yang tentunya komposisi sebanyak 30 gram tobacco shisha itu bisa untuk kita habiskan selama lebih dari 2,5 jam menikmati shisha. Sobat Bosman semuanya, sebetulnya tungku ini tidak terlalu populer untuk para shisha lovers di Turki maupun kota-kota besar di Eropa lainnya. Bosman prefer seperti ini saja karena ini lebih simple. Banyak sekali jenis-jenis tungku, Bosman bisa sampaikan. Contoh yang ada di depan kita. Oke, ini merupakan sebuah tungku yang terbuat dari keramik atau porselen ya. Kemudian ini adalah lotusnya atau kalut, tempat untuk menaruh bara api. Ini berbentuk tengkorak seperti ini. Banyak sekali jenisnya. Bosman letakkan lagi di atas. Satu contoh, dia sama terbuat dari tanah liat kali ini, tapi di atasnya ada porselen di sini. Dan jangan salah, Sobat Bosman semuanya, meskipun dia terbuat dari tanah liat atau porselen, begitu kita taruh bara api di atasnya, kita taruh kalut seperti ini, dia tidak akan retak ataupun pecah. Karena sifat tanah liat atau porselen itu dia juga bisa sebagai isolator ya, dia menghambat panas, jadi dia tidak akan pecah ketika terkena panas. Ini cute sekali, bayangkan. Ini salah satu favorit Bosman, tapi Bosman tidak terlalu suka menggunakan tungku berbahan dasar porselen atau keramik. Kenapa? Karena begitu setelah kita selesai menggunakan shisha ini, kita tidak bisa langsung mencucinya. Jadi kita semua harus menunggunya kira-kira sampai lebih dari 2 atau 3 jam agar dia sudah dingin secara alami ya. Karena begitu panas, kita langsung kasih air, dia pecah. So, treatmentnya agak sedikit ribet. Kalau dengan tungku silikon, begitu kita pakai pun mau kita langsung cuci, tidak masalah. Kemudian, banyak sekali macam-macamnya. Ini salah satu tungku favorit Bosman. Secara estetika dia lebih indah, tapi bayangkan, di sini dia sangat sedikit sekali. Dia sangat sempit. Tungku ini maksimal hanya bisa menampung sekitar 20 gram tobacco shisha. Jadi dengan 20 gram itu paling maksimal kita hanya bisa menikmati shisha selama 1,5 jam sebelum dia akan terbakar secara sempurna dan habis. Ketika tobacco shishanya sudah habis ya tidak akan ada lagi asap yang keluar dari shisha kita ya. Ini secara estetika bagus, tapi karena isinya sedikit, sangat sempit tempatnya, Bosman nggak terlalu suka. Kemudian ada lagi bentuk seperti ini. Ini juga salah satu favorit Bosman. Indah sekali. Dan ini benar-benar berat.
Ini mungkin ada sekitar 200 gram ya. Hampir 1/4 kilo. Bayangkan. Ini berat sekali, materialnya kokoh. Dia benar-benar dari keramik. Tapi lagi-lagi dalamnya dia sangat sempit. Sehingga maksimal hanya bisa diisi untuk 20 gram tobacco shisha. Bosman kembalikan. Oke. Apa lagi? Nah, ini. Jadi berbeda dengan salah satu tungku ini tungku silikon juga, tapi dia tidak memiliki gelas kaca atau mangkuk kaca di dalamnya. Ini langsung silikon, jadi kita bisa langsung taruh tobacco-nya di sini. Ini pun terlalu sempit, Bosman juga nggak suka. Ini salah satu tungku yang cukup mahal juga di sini. Ini lumayan ya, cukup luas. Cuman Bosman sayang aja pakai. Jadi Bosman sekali lagi ini hanya sebagai pajangan aja. Meskipun bisa juga digunakan sebagai tungku, tapi sekali lagi Bosman prefer untuk menggunakan silikon. Nah, Sobat Bosman semuanya, informasi penting, ketika kita menikmati shisha di restoran-restoran bertema Arabian Style atau kafe-kafe bertema Timur Tengah, itu biasanya shisha-shisha yang mereka sajikan adalah shisha-shisha Arabian Style, old style yang berbentuk tinggi panjang, dan dia menggunakan tungku berbahan dasar tanah liat, which is itu menurut saya sangat-sangat gak asik. TCP, tolong dong ambilin tanah liatnya, tungku Bosman. 2 teh, ambil aja semuanya. Thank you teh. Jadi seperti ini ya. Seperti ini. Dan bayangkan perbedaan dengan tungku TCP, tolong ambilin tungku Bosman yang warnanya coklat itu dong. Oke. Sekarang Bosman mau kasih informasi penting. Apa sih bedanya tungku pilihan Bosman dengan tungku-tungku yang selama ini beredar atau ada di resto-resto atau kafe shisha? Nah, pada umumnya masyarakat Indonesia ketika mereka menikmati shisha di resto-resto Arab atau kafe-kafe shisha bertema Arabian Style dan Timur Tengah, itu mereka mendapatkan bentuk tungku yang seperti ini. Ini tanah liat dan ini sederhana sekali. Perbedaannya, ini biasanya tarikannya berat. Ketika kita menghirup shishanya, tarikannya berat sekali. Karena mereka punya 5 lubang berbeda. Yang 5 lubang ini kemudian nanti akan diisi, ditaburi tobacco di sini. Tentunya akan menghambat sirkulasi daripada udara yang keluar masuk. Sementara di tungku-tungku pilihan Bosman ini silikon, dia hanya memiliki 1 lubang utama. Nah ini kemudian kita akan taruh sebar tobacco sishanya di kanan kirinya seperti ini, memutari lubang. Itu jauh lebih fleksibel dan jauh lebih ringan untuk performa ketika kita menikmati shisha. Nah, kemudian untuk shisha-shisha yang biasa kita nikmati di restoran-restoran yang berada di Indonesia khususnya, sekali lagi Bosman tidak membahas resto-resto atau kafe-kafe shisha yang berada di Eropa. Bosman bahas yang ada di Indonesia ya. Mostly mereka juga menggunakan aluminium foil. Bosman bisa sampaikan, di Turki atau di Eropa sendiri sudah banyak sekali aluminium foil seperti ini. Oke, ini sudah hazard. Hazard itu sudah ready ya, instan. Ini bermacam-macam merek dan jenis. Bosman kasih tahu salah satunya. Kita mulai dari ini dulu, made in Turkey. Oke. Jadi sobat Bosman semuanya, modelnya seperti ini. Oke, kita ambil satu. Seperti ini. Kemudian let's say kita taruh beberapa gram tobacco di sini. Kita tutup seperti ini. Setelah itu kita masih harus melubangi. Oke, ini sudah tertutup rapat ya. Kita harus melubangi aluminium foil ini sebagai ventilasi atau membuat sirkulasi udara untuk memastikan kematangan tobacco shisha kita di dalam tungku. Biasanya kita punya yang namanya alat seperti ini ya. Ini ine. Ine itu bahasa Turki,
bahasa Indonesia jarum ya, simple sekali. Kita biasanya lubangi seperti ini, oke? Dan ini bisa sesuai dengan selera melubanginya mau seperti apa saja. Tapi mostly mereka akan membuat lubang seperti ini. Oke. Nah, kemudian mereka akan menaruhnya di atas Tepsi seperti ini dan langsung kita kasih arang di atasnya yang membara. Ini hanya simulasi ya, seperti ini. Mayoritas kita kasih 3 arang untuk satu porsi shisha ya. Nah, atau ada lagi, ini sama ya. Let's see, sama. Dan ini murah sekali, banyak ditemukan di Turki. Ini ada juga yang bahkan dia sudah berlubang-lubang, bayangkan. Oke, bisa dilihat. Sudah memiliki lubang seperti ini. Nah, jadi tinggal langsung dipasang saja. Seperti ini, oke? Nah, kita tinggal langsung pasang. Dia sudah memiliki sirkulasi udara, sudah banyak lubang-lubang di sini. Tecipi, tolong dong diberesin ini. 1, 2, 3. Oke. Ini TCP. Bosman balikin dulu. Arang Bosman. Bring it ya. Nah, biarin situ. Oke. Bosman itu dulu. Tamam. Tamam itu artinya oke. Oke, sekarang kita beralih ke komponen selanjutnya. Ada yang namanya tepsi. Oke. Tepsi ini sebuah lempengan atau piringan yang memang sudah menjadi ciri khas shisha. Jadi setiap shisha pasti dia memiliki lempengan seperti ini. Oke. Lempengan ini atau tepsi ini berfungsi ketika kita sedang menyisha. Dia berfungsi untuk menaruh arang kita. Jadi arang ini ketika kita sudah mulai menikmati shisha sekitar 30 menit atau 1 jam, dia akan ashing atau berabu. Nah, begitu berabu kita akan ambil, kemudian kita akan ketuk-ketukan. Akan kita ketuk-ketukan arangnya di sini agar abunya lepas dari bara apinya. Karena ketika bara api itu diselimuti abu, maka akan mengurangi kadar kalori. Jadi panasnya berkurang sehingga kadar asap yang dihasilkan dari sisa kita akan semakin sedikit. Nah, sobat Bosman semuanya, tepsi ini merupakan komponen wajib dalam shisha. Mostly ketika kita berbicara tentang shisha, maka tepsi ini menjadi salah satu bagian yang paling seksi dari shisha itu sendiri. Let's see, Bosman kasih lihat. Ini beberapa jenis-jenis shisha Bosman. Kameramen, come. Oke, contoh seperti ini. Ini salah satu jenis shisha yang sudah mengalami evolusi. Dia memiliki bentuk yang sangat unik, sangat precious. Dia semuanya terbuat dari kaca, termasuk tepsinya. Ini kaca. Kemudian ini tepsinya dari metal juga. Metal, dia memiliki tepsi. Semuanya bertepsi. Even sisa Bosman, ini mereknya Oduman, dia juga memiliki tepsi seperti ini. Nah, sekarang kita fokus, Sobat Bosman semuanya, kita fokus untuk membahas salah satu merek yang cukup masyhur, cukup terkenal, cukup famous, cukup populer di Turki. Dia Mr. EDS namanya, yang berseri E29, Bosch. Namanya Bosman, makanya Bosman pakai Mr. EDS ya, untuk kategori Bosch. Oke. Baik, Sobat Bosman semuanya, selesai dengan tepsi, kita beralih ke komponen selanjutnya. Kita punya yang namanya pipe.
Jadi pipa ini masing-masing sisa dia memiliki bahan berbeda-beda. Ini dari stainless steel ya. Ada beberapa yang hanya dilengkapi dengan aluminium, tentunya sisa-sisa yang untuk middle low class, atau bahkan yang middle up class, level-level sultan, dia menggunakan titanium. Sisa ini bermacam-macam, ada yang harganya sampai 1.000, 2.000, 5.000, bahkan 10.000 US dollar pun ada, sampai 150 juta lebih, tergantung material yang digunakan. Ini untuk level Bosman sudah cukup the best. Oke. Dan ini pun cara membersihkannya macam-macam. Bosman akan jelaskan. Kita putar seperti ini, kita ambil. Oke, kelihatan ya? Nah, ini yang susah ternyata. Bosman akan ambil. Oke. Jadi di sini ada semacam filter yang dia memiliki 3 butir gotri seperti ini ya. Gotri ini yang berfungsi untuk melancarkan kinerja filter ini dalam menyaring air rebusan sisa. Kita tutup lagi. Jadi ketika kita nanti membersihkan sisa ini memang benar-benar harus clean ya. Kita tutup lagi seperti ini. Bawahnya juga bisa kita bersihkan karena komponennya ini semuanya berpasang-pasangan seperti ini. Oke, dipasang lagi. Jadi ketika kita mencoba untuk bermain puzzle atau separating setiap komponen dalam sisa, dia akan menjadi banyak sekali part-part kecil gitu ya, sobat Bosman sekalian. Ini adalah tempat untuk menancapkan selangnya. Dan terakhir adalah tentunya tabung. Ini materialnya nggak terlalu mewah, tapi cukup dengan harga yang cukup ekonomis dan terjangkau, khususnya untuk masyarakat Turki. Bosman bisa sampaikan bahwa Mr. EDS edisi Boss versi E29 ini sangat-sangat worth it, worth to try. Oke, dan sekarang here we go, saatnya kita membuat sisanya. Nah, sobat Bosman sekalian, pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengisi botol sisa kita dengan air. Di sini Bosman akan menggunakan air mineral biasa ya, air putih. Desipi, tolong dong air putih Bosman. Ini teh. Oke teh, kita isi teh. Terus. Ini sampai full bang. Ini dong. Jangan full teh. Nanti kalau Bosman bilang stop, disitu stop ya. Terus. Oke, stop. Cool, thank you teh. Cukup atau tidak? Bosman kasih tahu. Kuncinya, sobat Bosman sekalian, ketika kita membuat sisa, ini kita selalu punya pipe yang dia akan menyambung hingga ke dasar tabung. Di sini dia pasti memiliki lubang-lubang kecil yang biasa kita sebut sebagai diffuser. Nah, diffuser ini ketika kita takaran atau parameternya ketika kita mengisi air dalam botol sisa, maka harus lebih tinggi dari lubang-lubang diffuser ini. Kira-kira sekian ya. Oke, dikasih tinggi sekitar 2 atau 3 cm sudah cukup. Ini fungsinya untuk apa? Ketika kita mengisi air lebih tinggi, ini akan semakin berat sedotannya. Oke, ketika kita menghisap sisa dia akan semakin berat. Akan tetapi ketika kita hanya kasih jarak sekitar 3 sampai maksimal 5 cm di atas lubang diffusernya, itu akan semakin ringan. Kita lihat. Oke, cukup tinggi. Ini ada jarak sekitar 3 sampai 4 cm, tapi masih tetap di atas lubang diffuser. So, still fine. Nah, setelah itu kita taruh Type-C-nya. Type-C ini pun dia masih bisa dibongkar pasang loh bayangkan. See? Jadi kita pasang lagi.
pasang. Kemudian sambil menunggu, Bosman jangan sampai kelupaan. Bosman ingin membakar mekoko kita. Sobat Bosman sekalian, kalian bisa menggunakan electric stove atau kompor listrik seperti ini. Biasanya digunakan oleh anak-anak pecinta alam ya untuk mendaki gunung. Dia masak mie rebus atau belalang rebus atau whatever lah ya yang mereka temukan di hutan, bisa langsung direbus atau digoreng, dibakar. Itu pun kalau nemu listrik, tapi biasanya mereka pakai gas. So whatever it is, ini biasanya cukup tinggi ya wattnya, sampai 1500 lebih. Kita nyalakan. Bosman taruh di sini, oke. Dan untuk satu porsi sisa, sobat Bosman sekalian, kita cukup menggunakan 3 cubes arang. Seperti ini. 3 cube arang sudah cukup. Ketika membakar sebuah arang seperti ini akan memerlukan waktu sekitar 7-12 menit. Jadi kita tunggu selama 7 menit, kemudian kita balik. Kemudian nanti kita tunggu lagi selama 5 menit, maka dia akan matang, membara secara sempurna. Oke, next steps, sobat Bosman semuanya. Sekarang saatnya kita meracik tobacco shisha. TCP tolong dong, tutun Bosman. Tobacco shisha ini dalam bahasa Turkinya kita sebut sebagai tutun, nargile tutunu. Yang mana Bosman? Dua-duanya teh. Bosman mau bikin mix. Nah, ini ada salah satu merek favorit Bosman. Ini kesukaan Bosman sekali. Namanya Starbucks. Starbucks Tobacco. Oke. Nah, Starbucks ini merek asli Amerika. Dia sudah cukup populer di Turki. Rasanya Blue Mist. Blue Mist ini adalah buzlu uzum. Jadi uzum itu grape ya. Anggur, ice anggur. Ini sangat nikmat. Kita buka. Oke, seperti ini. Sobat Bosman semuanya, ini kemasannya 250 gram. Oke. Bosman akan mix dengan salah satu tutun nargile juga, tobacco shisha favorit Bosman di sini. Dia mereknya Adalia. Adalia ini produk asli Turki, tapi khusus ini Bosman beli dari Germany. So bisa dilihat juga, ini menggunakan huruf Jerman alfabetnya. Memang di sini tertulis made in Germany. Adalia ini produk asli Turki, pemiliknya juga orang Turki, tapi dia sudah memiliki banyak pabrik di luar negeri. Contoh di Jerman sendiri dia memiliki 6 pabrik. Aromanya Lady Killer. Ada sedikit perbedaan antara tobacco yang khas dari Turki dengan tobacco dari luar negeri. Biasanya tobacco dari Turki dia akan berwarna merah. Saya nggak tahu kenapa ya. Tapi mostly dia ada campuran seperti gul. Gul itu adalah rose atau mawar merah di sini. Bisa lihat? Ini tobacco dari US, dari Amerika. Dia berwarna brown begitu, coklat. Kemudian yang satu dia berwarna merah sekali. So, Sobat Bosman sekalian, sebagai informasi, ketika kita ingin meracik sebuah tobacco shisha, alangkah lebih baiknya kita mengaduk-aduk dulu tobacco shisha ini dengan dengan jarum tadi. Kenapa? Karena ini agar meratakan jumlah sherbetli atau flavor liquid ya, liquid flavor yang mana dia sudah mengendap di bawah. Jadi biasanya yang di atas ini dia akan kering tobacco-nya. Dia akan kering, nah yang di bawah ini dia basah sekali. Jadi liquid flavornya mereka ada di bawah. That's why kita harus mengaduk-aduknya seperti ini. Oke. Kita aduk. Setelah cukup lama, cukup bercampur, Bosman akan langsung menggunakan tangan karena untuk Bosman sendiri, Bosman meracik, sehingga kita ambil sedikit demi sedikit, langsung kita
taburkan. Ini merupakan salah satu kunci, Sobat Bosman semuanya. Kunci kenikmatan dalam racikan shisha ini ketika kita meracik sebuah tobacco, ini benar-benar harus merata. Dan ini cukup kita tabur-taburkan saja ya, jangan terlalu dipadatkan. Jadi kita taburkan saja. Oke. Seperti ini. Kita taburkan. Oke. Dan tingkat ukurannya adalah sebatas dinding mangkuk gelas yang ada di dalam silikon ini, sehingga dia jangan sampai melebihi garis karet silikon ini, karena dia nanti akan terbakar oleh metal atau kalut yang berisi bara api, berisi briket arang. Cukup dengan Starbuzz. Oke, kita tutup. Sekarang Bosman akan buka Lady Killer Adalia. Baunya sangat menggoda sekali. Ini sudah hampir mau habis, makanya Bosman langsung saja mixingnya, mengaduk-aduknya dengan jari langsung. Nah, ini karakteristik daripada tobacco shisha dari Turki dan Amerika. Dia jauh lebih rapi, lebih kecil-kecil begitu ya rajangannya. Tuh. Jadi ini Bosman bisa sampaikan ini adalah 3/4 Bosman isi dengan Starbuzz, dan 1/4-nya 25% Bosman isi dengan Adalia. Oke, seperti ini. Bisa dilihat bedanya. Adalia berwarna sangat merah, merah merona, merah meriah. Sementara Starbuzz berwarna brown, coklat kekuningan. Oke. Kita ratakan seperti ini. Ingat, ketika meracik sebuah tobacco shisha, jangan sampai ketinggiannya atau kepadatannya melebihi garis silikon pada karet di atas ini. Sehingga itu akan berpotensi membuat tobacco kita gosong ketika dia akan bersentuhan dengan kalut. Oke, saya pikir sudah cukup. Ini Sobat Bosman semuanya, rata-rata beratnya sekitar 25 sampai 28 gram. Karena ini hampir semua bagian Bosman penuhi. Setelah selesai, kita langsung pasang. Sini. Oke. Tisipit, Bosman minta tisu dong. Berapa banyak Bosman? 2 aja teh. Sobat Bosman semuanya, pada episode ini Bosman ditemani oleh TCP. TCP itu keraningnya Bosman ya, aspirnya Bosman, yang dimanapun Bosman berada selalu ada TCP dengan setia menemani Bosman. Oke. Adalia and Starbuzz. Tada! Ini arang Bosman sudah mulai matang pada bagian bawahnya. Kita balik. Oke, Sobat Bosman semuanya, briket arang Bosman sudah matang di bagian bawahnya, tapi bagian atasnya masih belum matang. Kita balik seperti ini. Oke, kita balik seperti ini. Awesome. Nah, sekarang kalutnya. Oke, kalut
kita taruh di atas seperti ini. Oke. Ini sudah mulai Bosman taruh tengah ya. Nah, sembari menunggu briket arang Bosman matang dalam 1-2 menit ke depan, Bosman akan melengkapi komponen atau bagian dalam sisa Bosman dengan selang. Teh, ambilin selang Bosman dong, Teh. Yang di kedua itu, Teh, belakangnya yang warnanya bukan. Kedua, itu kan yang paling atas. Yang tengah, oke, ada tulisan Bosman, nah itu tarik. Ambilnya nggak dari situ dong, sayang. Oke. Sorry, Bos. Oke, Teh, sini. Bos. Nah, ini dia. Jadi, setiap sisa dia memiliki selang yang memang berbeda-beda. Ini sesuai dengan namanya. Bosman di sini, oke. Mr. Boss. Nah, kemudian simply kita pasangkan seperti ini. Ini magnet. Jadi tinggal kita pasang sampai di ujung. Selesai. Kita tunggu. Oke, sebenarnya sudah matang. Matang secara sempurna. Kualitas briket arang McCoco. Kita taruh di sini. Dia membara secara sempurna. Kalorinya sangat tinggi sekali. Pas sekali untuk 3 cubes briket arang. Kemudian as always, Bosman gunakan penutup lotusnya, penutup kalut. Kenapa? Agar panas yang dihasilkan semakin sempurna. Perfect. Setelah kita selesai meracik dan membuat tobacco shisha, kemudian meletakkan 3 cubes arang pada lotus, dan sekarang mereka sedang dalam proses memanggang tobacco-nya. Ini alangkah baiknya kita tunggu selama kurang lebih 5 menit. 5 menit ini adalah waktu yang ideal untuk menunggu tobacco shisha yang tadi ada di mangkuk gelas itu untuk matang secara sempurna. Nah, sekarang ketika ada pertanyaan, kenapa Bosman lebih prefer untuk menggunakan modern style ya? Kenapa Bosman lebih prefer untuk menggunakan kalut atau lotus sebagai tempat untuk meletakkan arang shisha? Simply karena jika kita menggunakan aluminium foil, ini tentunya tobacco shisha yang ada di dalam tungku kurang maksimal. Kurang bisa matang secara sempurna. Bayangkan, biasanya seperti ini. Oke. Sehingga ada bagian-bagian dari tobacco shisha yang langsung terkena arang ini, dia akan menjadi gosong atau terlalu matang begitu ya. Sehingga inilah yang kemudian biasanya menyebabkan rasa shisha itu menjadi sangat tidak nikmat, bikin nyegrak di tenggorokan begitu ya, membuat para penikmat shisha itu tersendak karena saking panasnya, saking matangnya beberapa part atau bagian-bagian tobacco shisha ini yang kebetulan di atasnya ada arangnya. Berbeda dengan kalut seperti ini. Ketika kita menggunakan kalut, ketika kita menggunakan kalut, let's see, bayangkan di sini ada tobacco shisha yang sudah kita racik sebagaimana Bosman perlihatkan tadi. Di sini kita tempatkan 3 cubes arang. Mau kita tempatkan 1, 2, 3, sebetulnya tidak masalah. Kenapa? Karena dia terbuat dari metal.
Dia terbuat dari metal sehingga metal ini sifatnya menghantarkan panas. Sehingga mau kita taruh cube-nya hanya 2, hanya 1, ataupun 3, ini panasnya merata, sempurna ke semua bagian. Sehingga semua bagian tobacco shisha yang berputar 360 derajat ini, dia akan menerima panas kalori yang sama. Oleh sebab itu dia akan matang secara sempurna. Sobat Bosman sekalian, sembari menunggu tobacco shisha Bosman untuk matang secara sempurna di waktu panggang sekitar 5 menit idealnya, Bosman ingin menikmati segelas air. Karena ketika kita menikmati shisha, tentu tidak lengkap ketika tidak ada beverage atau minumannya ya. TCP, tolong bawain sup Bosman dong. Nih, Bos. Loh teh kok susu teh? Loh, kan shoe kan? Teh alamak. Loh, bener kan susu kan? Su Gitu ya, Bos. itu bahasa Turki, artinya air putih, air mineral. Ngomong dong, Bos, kayak gitu. Bukan susu teh. TCP sudah berapa lama di Turki? Udah 3 juta tahun ya di sini ya. Duh, baru Masih 3 hari loh, Bos. Masih nggak Gimana ngerti sih? bahasa Turki. Mohon maaf ya Sobat Bosman semuanya. TCP ini emang sangat menguji kesabaran Bosman. Sehingga mungkin kalau bukan Bosman yang menjadi bosnya TCP sudah bisa stroke gitu ya. Lah mana teh sunya Bosman? Bentar, Bos, nggak ada airnya. Nih, Bos. Thank you teh. Oke. Bosman minum dulu ya. Oh, Bosman punya kursi ternyata ya di sini ya. Bosman minum sebentar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Bosman semuanya, kira-kira tinggal 1 menit lagi menunggu ini matang. Bosman mau cerita sedikit tentang capit cinta. Capit cinta ini untuk mencapit arang. Ini pun luar biasa. Banyak sekali jenis dan rupa-rupa capit arang seperti ini. Ada yang bertema emas seperti ini ya. Bayangkan keren. Capit arang. Kemudian ada yang seperti metal begini, biasa dia lebih tebal, lebih kuat. Jadi biasanya meletakkannya seperti ini ya. Kita letakkan di atas ini. Oke. Seperti ini. Kita letakkan seperti ini. Atau ada yang versi bagusnya, eksklusif. Dia jauh lebih safe. Tapi menurut Bosman agak ribet ya, karena ngapain sebesar ini gitu loh. Cuman untuk mengambil sebuah arang yang kecil seperti ini. Besar sekali dia. Taruh. Oke. Bosman taruh lagi. Oke, Sobat Bosman sekalian, sudah 5 menit waktu kita menunggu. Bosman rasa sudah cukup untuk mematangkan tobacco shisha Bosman. Kita lihat. Bosman buka sebentar. Capit Bosman mana teh sepi yang tadi kecil ya? Itu? Oh, di atas ya, lupa Bosman ternyata teh. Mana sih teh? Oke. Saya taruh sini aja. Kita buka sebentar. Wow, sudah mulai. Ketika kita tiup dan dia sudah mengeluarkan kepulan asap, maka itu menandakan sudah matang. Bosman tutup lagi biar tetap matang secara sempurna. Oke, sekali lagi Sobat Bosman sekalian, ketika kita meniup selang shisha untuk kemudian mengecek apakah tobacco shisha kita sudah matang, maka parameternya adalah ketika dari atas kalut ini sudah mengeluarkan asap. Bosman siap menikmatinya.
luar biasa. Masya Allah sekali. Boss E29 milik EDS ini performanya spektakuler. The best. Bisa dilihat perbedaan yang nyata dari rokok-rokok konvensional dan juga vape atau elektrik sigaret. Sisa ini memiliki kemampuan atau performa untuk menghasilkan kepulan asap putih yang begitu tebal dan pekat, layaknya sekumpulan awan. Nah, satu tips buat Sobat Bosman sekalian, ketika kita menikmati shisha, maka akan selalu ada kumpulan asap yang dia tertahan di dalam tabung gelas kaca ini. Oke, bisa kita lihat di sini. Ini ada sekumpulan asap yang dia tertahan. Oleh sebab itu, di sini fungsinya ada diffuser, lubang diffuser. Lubang-lubang diffuser itu, kita selain menghisapnya, kita juga harus meniupnya. Oke, Bosman tiup ya. Nanti asap ini akan keluar dari lubang-lubang kecil yang ada pada sambungan pipe ini. Bisa dilihat. Kenapa harus ditiup? Karena apabila kumpulan asap ini terlalu lama tertahan di dalam sini, maka sensasi ketika kita menghisap atau menyedot shisha ini akan menimbulkan rasa panas di tenggorokan kita. Akan menimbulkan rasa panas sehingga kita akan mudah tersendak ya. Ketika kita sudah meniup dan mengeluarkan kepulan asap yang ada di dalam tabung ini, maka rasanya sudah menjadi netral lagi. Ringan, sangat ringan sekali. Spektakuler. Ini baru yang namanya shisha. Pada umumnya masyarakat kita Indonesia, para generasi muda khususnya, baik pemuda-pemudi yang mereka sering menikmati shisha atau baru saja ada menu shisha, melihat menu shisha di salah satu restoran Arabian style begitu atau Middle East cafe, kafe-kafe bertema ala-ala Timur Tengah begitu, yang dia provide atau menyediakan shisha pada menu list mereka, itu mereka langsung tertarik atau ingin mencobanya. Nah, sayangnya kebanyakan, Bosman nggak mengeneralisasi, Bosman nggak mukul rata, tapi biasanya restoran-restoran Arab atau kafe-kafe shisha yang menyediakan shisha itu mereka menggunakan botol-botol old style, botol-botol besar seperti ini. Nah, ini Bosman bisa sampaikan mostly shisha dengan bentuk old style seperti ini biasanya memiliki kekurangan, yaitu performanya ketika dihisap atau disedot itu sangat berat. Sangat berat. Kenapa sangat berat? Teori Bosman ya, simply karena jarak antara tabung gelas dengan tungkunya yang mana itu berisi tobacco shisha itu sangat tinggi ya. Jadi intervalnya sangat panjang begitu. Sehingga ini pula yang menyebabkan liukan-liukan seperti ini atau dia pun yang berbentuk lurus memiliki interval dan selisih yang cukup tinggi, cukup panjang ini, itu yang kemudian mereduksi jarak hisap sehingga agak berat dihisap. Sementara shisha-shisha dengan bentuk-bentuk modern minimalis seperti ini, jarak antara tabung dengan tungku shishanya dia sangat pendek, sehingga ketika dihisap langsung sangat ringan, sangat enteng. Tapi jangan salah, meskipun ringan dan enteng, itu bukan jaminan apakah dia bisa mengeluarkan asap dengan jumlah yang sangat banyak ataupun tidak. Terbukti dengan bentuk shisha yang berukuran tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar pun ini performanya luar biasa.